Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis merupakan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaknat. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, lalu para malaikat sujud, akan tetapi iblis menolak. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Dari ayat tersebut dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghormatan besar untuk Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk sujud menghormati Nabi Adam. Dan peristiwa sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam, ulama membaginya dalam dua bagian. Yang pertama sujud ibadah, dan yang kedua sujud penghormatan. Sujud ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah SWT, tidak diperbolehkan selain kepada Allah, dan Allah pun tidak pernah memerintahkan kepada makhluknya untuk bersujud kepada selain Allah dalam rangka beribadah kepada makhluk tersebut. Adapun para malaikat yang diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, itu suatu sujud penghormatan, seperti gerakannya sholat ketika ruku, kemudian diharamkan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dari sujud inilah iblis membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, iblis bukan termasuk golongan malaikat. Dia termasuk golongan jin. Kemudian watak dan kejadian membuat dia sombong dan takabur. Dia menolak bersujud kepada Nabi Adam dan mendebat Tuhannya dalam masalah ini. Iblis mengira bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam, karena ia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Iblis bersikap keliru, menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan dia kafir. Iblis sebelum menjadi kafir yang membangkang dan dilaknat oleh Allah, dia adalah makhluk yang bertakwa kepada Allah. Ka'ab al-Akhbar menjelaskan di dalam kitab Tafsir Sawi, Allah memberikan mandat atau tugas yang sangat mulia. Di antara tugas yang sangat mulia itu, yang pertama, iblis pernah menjadi juru kunci surga selama 40.000 tahun. Kedua, iblis pernah hidup berdampingan dengan malaikat selama 80.000 tahun. Ketiga, iblis pernah ditugaskan sebagai penasihatnya para malaikat selama 20.000 tahun. Keempat, iblis juga pernah menjadi pemimpin para malaikat karubiyin dalam kurun waktu 30.000 tahun. Kelima, iblis pernah memimpin para malaikat ruhaniyin dalam waktu 1000 tahun. Dan yang keenam, iblis pernah melaksanakan tawaf mengelilingi aras dalam kurun waktu 14.000 tahun. Maka dari itu, iblis menjadi makhluk Allah yang ahli ibadah, sehingga para malaikat segan dan menghormati iblis, bagaikan penghormatan prajurit kepada komandannya. Bahkan iblis juga pernah menyandang gelar di langit. Di langit pertama, iblis menyandang gelar Al-Abid, yaitu ahli ibadah. Di langit kedua Al-Zahid, yaitu ahli suci. Di langit ketiga Al-Arif, yang mengetahui. Di langit keempat Al-Wali, yang dikasihi Allah. Di langit kelima bergelar At-Taqi, yang tunduk patuh akan perintah Allah. Di langit keenam Al-Khazin, yang mengawasi. Dan di langit ketujuh menyandang gelar Azazil, yang menjadi pemimpin. Dan setelah iblis mempunyai beberapa gelar, ia merasa sombong, takabur, dan membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya Allah mengusir iblis dari kedudukan yang tinggi yang ditempati sebelumnya oleh iblis, hingga jadilah iblis makhluk yang terkutuk. Dan iblis selalu diikuti oleh laknat Allah yang terus-menerus menimpa dirinya sampai hari kiamat nanti. Dari situ pula rupa iblis berubah, yang sebelumnya sama dengan rupa para malaikat sekarang menjadi hitam seperti noda. Bahkan rupanya iblis lebih buruk daripada itu, sehingga keturunan-keturunan iblis pun buruk rupanya, yaitu jin atau syaitan. Dan iblis bisa menghasilkan keturunan dengan cara menempelkan paha sebelah kanan yang mempunyai zakar ke paha sebelah kiri yang mempunyai farji. Dengan cara menempelkan paha kanan ke paha sebelah kiri, iblis menghasilkan keturunan. Dan nama-nama keturunan iblis diantaranya Walhan, Hafaf, Zalnabur, Bishrin,
abyad, a'war, dasim, dan lain sebagainya. Dari keturunan iblis itulah yang diperintahkan untuk menggoda merasuki Bani Adam agar terjerumus ke lembah permaksiatan. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Wallahu a'lam.